Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat dipertemukan dalam program kajian jelang buka atau Kalbu yang digagas oleh MGMP PAI SMP Kota Malang. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Para pemirsa program Kalbu yang dirahmati oleh Allah, tak terasa 20 hari di bulan Ramadan ini telah kita lalui. Siang kita puasa, menahan lapar, haus dan segala macam godaan jasmani lainnya. Di malam hari kita menegakkan qiyamul lail, tadarus, i'tikaf dan ibadah-ibadah lain. Tentunya bukan karena apa-apa, tapi karena semata-mata kita yakin bahwa amalan-amalan tersebut akan dicatat oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Saat ini pula di depan kita telah tergambar harapan akan datangnya hari kemenangan seiring dengan akan berakhirnya bulan Ramadan untuk berganti dengan hilal baru di bulan Syawal. Pasar semakin ramai, pasar maya maupun pasar nyata. Orang sibuk mempersiapkan datangnya hari kemenangan ini. Baju baru, tas baru, sandal baru, dan semua hal-hal yang baru. Aneka makanan, aneka kue, snack, jauh-jauh hari bahkan sudah dipesan untuk mengisi meja-meja tamu kelak di hari kemenangan. Demikian juga segala pernak-pernik yang akan kita bawa kalau kita mudik lebaran ke kampung halaman. Semua sudah dihitung, dipikir dan ditimbang-timbang. Dan demikianlah yang terjadi di hampir setiap tahun ketika bulan Ramadan akan usai. Para pemirsa program Kalbu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita cermati, sebenarnya tidak ada yang salah dengan fenomena tersebut. Karena bagaimanapun, bagi seseorang yang sudah merasakan perjuangan selama 1 bulan, menahan segala godaan hawa nafsu, sangat wajar jika kemudian ia berkeinginan untuk merayakan hari di mana dia sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Akan tetapi, sebagai seorang muslim yang baik, semestinya kita selalu bertafakur dan merenung. Apakah amal ibadah 20 hari yang telah lalu sudah maksimal? Jika merasa masih kurang, apakah masih ada kesempatan untuk menebusnya? Jika merasa sudah maksimal, apakah masih ada kesempatan untuk mempertahankan kemaksimalan ibadah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Pemirsa program Kalbu yang dirahmati oleh Allah, di sini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk merenung, membayangkan apa yang akan terjadi jika bulan Ramadan esok telah usai. Apakah tadarus yang kita dengar setiap pagi dan sore dari musola, masjid akan bisa kita dengar lagi? Apakah malam-malam yang sibuk dengan qiyamul lail, sholat tarawih bisa kita rasakan lagi?
Apakah malam-malamnya penuh zikir dan sholawat bisa kita jumpai setiap hari lagi? Mungkin saja di antara kita ada yang menjawab, tenang, kan tahun depan masih bisa kita rasakan lagi. Toh bulan Ramadan akan datang setiap tahun. Bisakah kita bayangkan kita sekarang berkumpul dengan saudara-saudara kita, bersama-sama melaksanakan sholat jamaah, tarawih, berzakat, dan lain sebagainya. Bisakah kita berkumpul kembali di tahun yang akan datang dan melaksanakan amal ini bersama-sama? Dan sekali lagi, marilah kita bayangkan bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita tanpa kita pernah merasakan lagi datangnya Ramadan di tahun depan. Atau gak jauh-jauh, bagaimana bila esok hari bulan Ramadan belum usai tahun ini, kita sudah dipanggil menghadap oleh Allah. Mungkinkah itu semua terjadi, pemirsa? Mungkin saja, karena Allah telah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, bagi tiap-tiap umat itu ada batas waktunya atau ajalnya. Maka barang siapa yang telah datang waktunya, maka ia tidak dapat mengundurkan ajal tersebut dan tidak pula dapat memajukannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika hari ini, esok, bulan depan, dan Ramadan belum datang kepada kita, kemudian kita diambil nyawanya oleh Allah, maka tentunya Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Pepatah Arab mengatakan, Man arafa bu'da safari ista'adda. Artinya, barang siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan, pasti ia akan bersiap-siap. Para pemirsa sekalian, hidup kita adalah bagaikan perjalanan, dan kita tidak tahu berapa batas umur kita. Sebenarnya hal itu adalah ujian dari Allah agar kita senantiasa untuk selalu siap dan siap dengan cara beribadah sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Dan di hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 di bulan Ramadan, atau hari pertama dari 10 hari yang terakhir. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kana Rasulullah idza dakhala al-'ashru ay al-'ashru al-akhir min Ramadan shatta mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ketika Ramadan telah memasuki hari ke-10 terakhir, Rasulullah akan mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya adalah memperbanyak dan memperketat ibadah, menghidupkan malam-malam dengan ibadah, dan tak lupa beliau selalu mengajak dan membangunkan keluarga beliau untuk beribadah bersama-sama. Hadirin pemirsa kalbu yang dirahmati oleh Allah, selagi ada waktu, marilah kita isi waktu kita yang tersisa ini dengan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, agar rahmat, maghfirah, dan itqanun minan nar benar-benar dapat kita raih. Sehingga seandainya Ramadan kita ini adalah Ramadan terakhir, maka kita tidak akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang menyesal karena telah melalaikan bulan yang begitu mulia ini. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga kita tetap dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.